Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmayani dengan NIM 2011-3004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti audit dan tes transaksi. Adapun menurut SA 500, IAPI 502, 504, 505, dan 506, yaitu auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti audit ini diperlukan untuk mendukung opini dari laporan auditor. Bukti ini sifatnya itu kumulatif, terutama diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama proses audit. Bukti audit ini mengandung baik informasi yang mendukung dan menguatkan asersi manajemen maupun informasi yang bertentangan dengan asersi tersebut. Adapun prosedur audit untuk memperoleh bukti audit ini mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan ulang, dan prosedur analitis. Seringkali juga memadukan beberapa prosedur permintaan keterangan dari manajemen. Kecukupan dan ketepatan bukti audit itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kecukupan itu adalah ukuran kuantitas bukti audit yang dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material. Namun perolehan bukti audit yang makin banyak tidak dapat mengompensasi buruknya kualitas bukti audit tersebut. Adapun ketetapan merupakan ukuran kualitas bukti audit yang mencakup relevansi dan keandalan bukti audit yang mengandung auditor untuk merumuskan opininya. SA 330 mewajibkan auditor untuk menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat ini telah diperoleh. Menurut SA 200 itu berisi pembahasan tentang sifat prosedur audit, ketetapan waktu pelaporan keuangan, dan pertimbangan antara manfaat dan biaya yang merupakan faktor relevan bagi auditor untuk menggunakan pertimbangan profesionalnya berkaitan dengan kecukupan dan ketetapan bukti audit yang telah diperoleh. Adapun prosedur untuk memperoleh audit itu ada dua. Yang pertama, prosedur yang pertama itu dengan prosedur penilaian risiko, yang kedua dengan prosedur audit lanjutan yang terdiri dari pengujian pengendalian yang ketika disyaratkan oleh SA atau ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut, dan yang kedua itu prosedur substansif termasuk pengujian rinci dan prosedur analisis substansif. Adapun sifat bukti audit atau audit evidence. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Bukti audit penguat ini meliputi baik informasi tertulis maupun elektronik, seperti cek, catatan elektronik, fund system, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui informasi yang diperoleh auditor untuk melakukan permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Dapat dikatakan kompeten, bukti audit harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti tersebut. Bukti eksternal yang diperoleh dari pihak independen di luar perusahaan dianggap lebih kuat, dalam arti dapat lebih diandalkan atau dipercaya keabsahannya daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri atau bukti intern. Adapun menurut Conrad ada 6 tipe bukti audit. Yang pertama itu ada physical evidence, di mana ini terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi, dan diinspeksi, terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Contohnya ada bukti-bukti fisik yang diperoleh dari kas opname, observasi dari perhitungan fisik ketersediaan, pemeriksaan fisik surat berharga, dan inventarisasi aset tetap. Yang kedua ada evidence obtained through confirmation, di mana ini bukti yang diperoleh mengenai eksistensi pemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya itu ada jawaban konfirmasi piutang, utang, barang konsinyasi,
surat berharga yang disimpan begitu administrasi, efek, dan konfirmasi dan penasihat hukum klien. Yang ketiga ada documentary evidence, di mana ini terdiri atas catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Contohnya ada faktur pembelian, kopi faktur penjualan, jurnal voucher, general ledger, dan sub ledger. Terus ada mathematical evidence, yaitu perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh editor, misalnya footing, cross footing, extension dari rincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba atau rugi, penarikan aset tetap, PPh, dan accruals. Terus ada analytical evidence, di mana ini bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien. Prosedur analitis ini bisa dilakukan dalam bentuk trend atau horizontal analisis, yaitu membandingkan suatu angka-angka laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan menyelidiki kenaikan atau penurunan yang signifikan baik dalam jumlah rupiah maupun persentase. Yang kedua ada common size, di mana common size analisis. Yang ketiga ada rasio analisis, misalnya menghitung rasio likuiditas, rasio probabilitas, rasio leverage, dan rasio manajemen aset. Terus yang terakhir itu ada hearsay evidence, di mana ini merupakan bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atau pertanyaan yang diajukan auditor, misalnya pertanyaan mengenai pengendalian internal, ada tidaknya kontingen liabilitas, persediaan yang bergerak lambat atau rusak, kejadian penting, sudah tanggal laporan posisi keuangan, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada compliance test dan substantive test, di mana compliance test ini atau tes ketaatan itu adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Dalam melaksanakan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal. Yang pertama itu ada kelengkapan bukti pendukung, yang kedua kebenaran perhitungan matematis, yang ketiga otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang, keempat ada kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau kredit, dan yang terakhir ada kebenaran posting ke buku besar dan sub ke buku besar. Adapun itu substantive test adalah tes terhadap kewajaran saldo perkiraan laporan keuangan atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Yang ketiga itu cara pemilihan sampel. Dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan publik biasanya tidak memeriksa keseluruhan transaksi dan bukti-bukti yang terdapat dalam perusahaan, karena kalau seluruhnya diperiksa tentunya akan memerlukan waktu yang lama dan memakan biaya yang besar. Karena itu transaksi dan bukti-bukti diperiksa secara test basis atau secara sampling. Dari keseluruhan universe diambil beberapa sampel untuk dites, dan dari hasil pemeriksaan sampel auditor akan menarik kesimpulan mengenai universe secara keseluruhan. Cara pemilihan sampel tidak boleh seenaknya, karena sampel tersebut haruslah mewakili universe secara tepat. Karena jika sampel yang tidak tepat akan sangat mempengaruhi kesimpulan yang akan ditarik. Adapun menurut SA 530 kedua ada sampling audit, yaitu penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basic memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Adapun risiko sampling, yaitu risiko bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika auditor yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Adapun risiko non-sampling itu yaitu risiko bahwa auditor mencapai suatu kesimpulan yang salah dengan alasan apapun yang tidak terkait dengan risiko sampling.
ada dua pendekatan umum dalam sampling audit. Yang pertama itu non-statistik dan statistik. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun kelompok transaksi yang berkaitan. Adapun menurut SA 530.3 yaitu sampling statistik, di mana suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik itu ada dua. Yang pertama, pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak. Yang kedua itu penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur risiko sampling. Pendekatan sampling yang tidak memiliki karakteristik 1 dan 2 itu dianggap sebagai sampling non-statistik. Adapun menurut SA 537 dan 538 itu keputusan untuk menggunakan pendekatan statistik atau non-statistik dalam sampling membutuhkan pertimbangan auditor, namun ukuran sampel bukan merupakan kriteria yang tepat untuk membedakan antara pendekatan statistik dan non-statistik. Adapun menurut SA 530.10 untuk pengujian pengendalian suatu tingkat penyimpangan sampel yang tinggi yang tidak diharapkan dapat meningkatkan risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, kecuali jika diperoleh bukti audit tambahan yang memperkuat penilaian awal risiko tersebut. Adapun cara pemilihan sampling itu, yang pertama ada random atau judgment sampling. Pemilihan sampel ini dilakukan secara random dengan menggunakan judgment si akuntan publik. Misalnya dalam melakukan tes transaksi atas pengeluaran kas, auditor menentukan bahwa semua pengeluaran kas yang lebih besar atau sama dengan 5 juta harus di-voshing, ditambah 2 setiap bulan yang berjumlah di bawah 5 juta. Yang kedua ada block sampling, di mana ini auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampel, misalnya bulan Januari, Juni, dan Desember. Keberhasilan kedua cara di atas ini walaupun paling mudah, tapi sangat tergantung pada judgement si auditor. Semakin banyak pengalaman auditor, semakin baik hasilnya, dalam arti sampel yang dipilih betul-betul representatif. Tetapi jika auditor kurang pengalaman, sampel yang dipilih akan kurang representatif. Dan yang terakhir itu ada statistical sampling, di mana ini pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah, sehingga walaupun lebih sulit, namun sampel yang terpilih betul-betul representatif karena memakan waktu yang lebih banyak. Statistical sampling lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang sangat besar dan mempunyai internal kontrol yang cukup baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi